membangun pabrik itu tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkot. Kalau memang itu tanah yang bersertifikat ini punya landasan, punya riwayat, atau punya apa ya, istilahnya riwayat tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 ya, Nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah asal, ada namanya Pemkot, tidak apa-apa. Tapi ini nggak punya. Pemkot itu cuma ngaku-ngaku karena camat Karangpilang yang bernama Pak Eko mensinyalir ya, hanya dengan menduga, berasumsi. Lantas Bu Risma sudah nggak pakai akal sehatnya, ya, cuma pakai powernya saja menghalangi itu. Jadi tidak ada ceritanya tanah itu, jangankan bilang bukti, aromanya pun tidak ada. Jadi hanya sekadar ngarang. Makanya saya juga sananya apa? Malu saya nih. Saya baru tahu kalau ternyata Bu Risma itu nggak sebagus seperti apa yang diketahui orang. Jadi menurut saya, ya, Bu Risma itu bukan orang yang apa ya, yang layak untuk kita banggakan. Dia hanya bagus penataan kota, tapi nggak pernah menata mental dia punya aparatur, dia punya bawahan. Buktinya apa? Ini kalau dia benar-benar mengerti, dia kan sebagai wali kota, ya, sebagai pemimpin di kota Madya Surabaya ini harusnya dia hati-hatilah. Jadi jangan sembarangan main klaim hak masyarakat disandra. Ya, oke, ada lagi, silakan. Siap, saya ingin bertanya nih Pak. Ya, silakan. Bapak kan tadi bilang bahwa tanah ini diklaim bahwa itu milik Pemkot ya Pak ya? Ya. Berarti tanah itu kosong, tapi Bapak tadi bilang ada bangunan pabrik gitu Pak. Mungkin pabriknya itu di depannya ada tulisan tanah milik Pemkot atau begitu? Jadi sama sekali tanah itu bukan tanah kosong. Tanah sekarang itu yang dia klaim miliknya Pemkot, ya, itu sudah berdiri pabrik triplek. Ada pelang milik Pemkot? Tidak ada satupun milik. Makanya jangankan milik, jangankan pelang, aromanya aja nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Itulah makanya saya bilang memalukan. Siapa sekarang yang bodoh? Masyarakat atau pemerintahnya yang tolol? Kalau kayak gini pemerintah negara Indonesia, ya pantas saja kalau negara ini mau bubar, ya kan? Karena kenapa? Para pemimpinnya tolol, bego, dungu, ya kan? Sekelas itu. Sekarang kalau tersinggung silakan laporkan saya tunggu. Karena dengan dasar itu saya bisa jadi punya landasan. Saya sebagai pengacara tidak mungkin melaporkan orang secara pidana, ya. Saya tidak bisa. KUHP itu mengatur bahwa hanya orang yang mengalami langsung. Nah, kebetulan saya cuma terima kuasa. Tapi saya kalau dilaporkan, saya senang karena kita bisa adu, ya. Saya kebetulan sudah nggak nganggap lagi orang-orang dungu itu, ya. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Yang terakhir ini Pak, berarti istilahnya keberadaan dana konsinyasi itu sekarang posisinya ada di mana itu Pak? Nah, inilah juga sebetulnya, ini dana konsinyasi sudah lebih dari 2 tahun, kan 2016 itu berada di pengadilan. Coba bayangkan kalau masyarakat itu mau menikmati lebih awal itu, sudah 4 tahun. Bunganya kemana? Ya, ini sebetulnya harus kita kajilah secara menyeluruh, ya, supaya masyarakat itu tidak dirugikan. Kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Menteri Keuangan Sri Mulyani, tolong perhatikan ini, ya. Dana konsinyasi masyarakat itu tersandra di Pengadilan Negeri Surabaya. Bunganya setiap bulan kemana? Masuk ke kantong siapa itu bunganya? Masyarakat tidak akan terima. Ya, kita minta ada perhatian. Tolong jangan mempersulit masyarakat. Kami dari mimbar Mahkamah Kebenaran akan selalu bersuara lantang. Saya tidak benci pemerintah. Saya tidak benci kepada undang-undang. Saya tidak benci kepada aparatur negara yang benar. Saya tidak pernah berbenturan dengan siapapun. Tetapi ketika kecurangan akan dipaksakan, saya akan mengajak masyarakat untuk melawan. Saya bukan tipe provokator, bukan. Saya bukan tipe penghasut. Saya independen. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Apakah Bapak tidak pernah sama sekali ketemu dengan Bu Risma terkait masalah ini, Pak? Ibu Risma itu ibaratnya malaikat, nggak bisa ditemui. Kita nggak bisa ketemu.
kalau wartawan dikasih kartu merah. Kita tidak. Kita tidak pernah diberi kesempatan begitu. Ya. Jadi kita sudah berkali-kali datang ke kantornya Ibu Risma, tapi tidak pernah ditemui. Terus kalau misal yang ada kata Bapak ada surat palsu itu Pak, berarti ada indikasi tentang pemalsuan dokumen? Jelas. Tetapi BPN sudah kita tunjukkan mereka nggak peduli. Jaksa kita sudah tunjukkan mereka juga nggak peduli. Seolah-olah dokumen palsu itu kalau dari masyarakat diusut, tapi kalau dari aparatur negara boleh. Makanya negara ini bagaimana mau bisa tegak hukumnya kalau adil berarti Pak ya? Tidak adil. Saya bisa katakan bahwa pemerintah Kota Surabaya di bawah pimpinan Bu Risma ya telah menggunakan dokumen palsu untuk menghambat hak masyarakat. Jadi boleh kepada netizen, seluruh masyarakat boleh sampaikan ini. Saya punya bukti bahwa Pemkot Surabaya di bawah kepemerintahan Bu Risma, Tri Risma menggunakan dokumen palsu dengan tujuan menghambat hak masyarakat. Silakan. Kalau Pemkot Surabaya tersinggung, laporkan saya. Sekarang laporkan. Saya tunggu. Ya, kita tegakkan hukum benar-benaran. Saya sudah melihat orang-orang apakah itu bodoh atau ingin membodoh-bodohi orang. Kalau mereka pintar, berarti mereka niatnya membodoh-bodohi masyarakat. Tapi kalau mereka tidak ingin membodoh-bodohi masyarakat, berarti mereka dungu. Bahasa itu yang paling pas. Ya, sayang, Bu Risma sudah tua, sebentar lagi pensiun. Ya, Bu Risma, maaf ya, Anda akan tua seperti nanti ibu saya. Ya, setelah ibu saya tua sekarang itu cuma di rumah tok, nggak punya aktivitas. Ya, jadi mohonlah berlaku yang baik, karena sesungguhnya Anda mau bengko-bengko juga, pada akhirnya akan tua. Jangan sombong, jangan kaku, ya, jangan terlalu pasang tarif. Nggak boleh ketemu. Masa kami berkali-kali datang ke sana nggak boleh temui? Akhirnya yang temui kami siapa? Bu Yayu, ya, Ibu Yayu itu yang mengatur segalanya, asistennya Bu Risma, ya. Bu Yayu, Anda masih ingat saya? Saya tidak akan berhenti. Saya sudah lolos dari kriminalisasi, Bu Yayu. Anda mau laporin saya tunggu. Silakan. Ya, saya sudah nggak takut. Oke, silakan, ada lagi? Pak, saya mau bertanya Pak, apakah dalam kasus sengketa tanah ini dalam upaya hukumnya Bapak sudah melakukan surat menyurat terhadap instansi yang terkait Pak? Kami sudah melakukan surat menyurat. Pertama kami surat menyurat secara patut koresponden kepada BPN. BPN dengan bukti-bukti yang kami serahkan, BPN ini tetap keras kepala karena tidak mau ini nanti katanya nanti jaksa menduga mereka itu dianggap kong kali kong. Padahal mereka punya kewenangan. Kami sudah bersurat. Lalu setelah itu kami berkoresponden juga dengan Risma, dengan Wali Kota, dengan Kota Madia. Apa hasilnya? Surat menyurat kami itu tidak pernah mendapatkan respon yang baik. Yang hanya ada adalah kami sudah serahkan kepada jaksa. Jaksa itu jangan ditakut-takuti lah masyarakat. Menyerahkan ke jaksa seolah-olah barang ini barang curian, barang haram. Jaksa Datun itu hanya boleh terlibat kalau itu adalah aset negara. Kalau aset masyarakat, hanya masyarakat yang bodoh yang bisa ditakut-takuti dengan jaksa. Dan ingat ya, Pemkot Surabaya sedang membangun opini, mengancam kepada masyarakat siapapun yang menerima uang ini akan dipidana. Dari mana judulnya? Emang barang ini curian, penada harus dipidana. Jadi sekali lagi kita sudah bersurat. Bahkan kita juga sudah mengikuti proses hukum. Tetapi karena ada ketentuan hukum sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, kita harus melakukan surat keberatan. Kebetulan kami pada waktu itu tidak dianggap keberatan karena kami dianggap sebagai koresponden jasa. Ketika kami maju di PT UN, itu gugatan kami itu tidak diterima. Bukan ditolak, tidak diterima. Artinya NO itu tidak dinyatakan menang, tidak dinyatakan kalah. Nah, dalam kesempatan itu
oleh Pemkot menganggap dia menang. Makanya saya bilang kok Dungu benar. Wali kota Surabaya mengirim surat ke kami, dia menang. Dari mana? Makanya saya bilang negara ini bagaimana mau nggak parah kalau wali kotanya kayak gitu Dungu. Iya, jelas dong. Masa putusan pengadilan NO lalu dinyatakan menang. Bagaimana masyarakat mau tanggap utama bodoh? Ya, kalau pemerintahnya sudah Dungu begitu. Kami sudah bersurat. Dan sekarang ini kita sedang memanfaatkan yang namanya lembaga ombudsman, lembaga negara, salah satu lembaga negara yang akan mengawasi kinerja pemerintah. Kita melalui bantuan ombudsman, dan ombudsman Jawa Timur alhamdulillah sudah bekerja, ya, sudah memanggil para pihak. Ya, ketahuilah bahwa Pemkot itu masih punya alasan. Alasannya sudah diserahkan kepada jaksa. Setelah kami datang ke jaksa, jaksa mengatakan kami sudah tidak punya wewenang lagi. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum kalau begitu? Jadi sekali lagi prosedur surat menyurat sudah kami lakukan. Justru yang tidak dilakukan ini adalah Pemkot sebagai pelaksana undang-undang, mereka tidak patuh pada undang-undang. Kami sangat sedih. Buat apa membuat undang-undang? Buat apa Pak Jokowi capek-capek di demo, diserang habis-habisan sama masyarakat? DPR merancang undang-undang Omnibus Law. Kalau ternyata wali kotanya seperti wali kota Surabaya nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang, ya silakan Bu Risma. Bu Risma kalau memang benar-benar punya hati dan punya pikiran, silakan. Ya, jangan sampai saya ngomongnya nanti kayak seperti Nur Sugi. Ya, untunglah saya tidak ngomong yang jelek-jelek. Saya ngomongnya masih dalam batasan yang rasional, wajar. Ya, jadi jangan dianggap bahwa saya ini ngomongnya kencang, saya membenci. Tidak, saya tidak membenci kepada pribadi-pribadi. Saya cuma kecewa dan saya kesal melihat daripada mental aparatur negara kita yang hanya mau digaji, ya, yang suka pencitraan, yang mendapatkan fasilitas tapi tidak pernah memperhatikan keluhan masyarakat. Ya, Ibu Risma saya tidak akan pernah lupakan. Walaupun Anda pensiun nanti, saya akan catat dan saya selalu ingat-ingat bahwa Ibu Tri Risma hari ini dialah yang mengganjal hak masyarakat. Mungkin baru bisa cair kalau Bu Risma sudah tidak lagi menjadi orang Pemkot. Silakan, ada pertanyaan? Berarti dari pernyataan upaya hukum Bapak, kalau menurut saya, apakah dalam kasus ini pemerintah ini perkara ini dioper-oper Pak, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum? Itulah rusaknya di negeri ini. Jadi mereka ini bekerja semuanya pakai duit. Siapa yang bayar itu yang bekerja. Saya juga duga bahwa jaksa dalam hal ini dia bekerja karena dibayar. Ya, seandainya kami pun membayar, mungkin juga akan bekerja untuk kami. Jadi dalam hal ini silakan. Ya, jaksa Datun dari Surabaya, ya saya perlu ingatkan. Anda punya kewenangan, tapi ingat kewenangan itu sudah diatur oleh undang-undang. Ya, marilah kita ajari masyarakat dengan taat hukum. Jangan takut-takutin. Sudah bukan lagi waktunya, zamannya untuk takut-takutin. Saya Guntua Laremba, pengacara dan aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, tidak akan pernah takut. Saya tidak akan pernah takut. Ya, silakan Bu. Ya, mau tanya Pak, berarti kalau yang tanah yang sudah bersertifikat menjadi ngeri ya, kalau ada pihak lain, maksudnya pemerintah mengklaim bahwa itu tanah desa tanpa dasar. Itulah jadi masalahnya. Kalau Pemkot Surabaya dengan gampang mengeluarkan surat dokumen palsu bisa menghambat ini, lalu apa artinya sertifikat ini? Tolong Bapak Menteri, Pak Sofyan Jalil. Itu sertifikat diterbitkan oleh siapa Pak? Ini oleh BPN. Diterbitkan oleh BPN sertifikat ini. Mestinya BPN harus hormat terhadap sertifikat. Kalau sertifikat ini bermasalah, berarti pertama-tama yang bersalah adalah BPN. Tetapi kan tidak pernah ada yang mengklaim bahwa sertifikat ini bermasalah. Karena itu kan BPN berarti telah mengeluarkan hanya
disitulah kita sampaikan bahwa BPN Kota Surabaya 1 itu maladministrasi. Kenapa? Karena dia mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum. Ya, itu kira-kira. Ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Kita memang hari ini lagi hari yang panas. Ya, saya berharap supaya Bu Risma, ya, maksudnya Bu Risma sebelum pensiun dari pekerjaan dan sebelum pensiun dari muka bumi ini, ya, tolong ya Bu Risma, mengertilah derita yang kami lakukan gara-gara ulah Anda. Anda menjalankan ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya harusnya sopan, saya harusnya agak sedikit aware, tapi melihat daripada Anda diam beribu apa ini, menjadi saya nggak respect. Kenapa kalimat tadi itu pensiun harus keluar? Karena saya sudah kecewa sekali. Silakan. Pak, mau izin mau tanya Pak. Dari keterangan Bapak ini saya menilai bahwa semua pintu itu kesannya tertutup ya Pak ya, dalam membela kebenaran. Terus langkah Bapak selanjutnya, Pak, di follow up bagaimana ini? Ibaratnya kanan kiri sudah mentok nih usaha dari kuasa hukum ini. Tidak, sebetulnya tidak tertutup. Jadi tidak ada kata-kata tertutup. Yang ada adalah kita dipimpong. Jadi tidak ada kepastian hukum. Padahal sesuai dengan undang-undang, ya, tentang apa? Aparatur negara. Itu wajib aparatur negara memberikan kepastian hukum. Itu tentang apa nih? Penyelenggara negara yang bersih bebas dari KKN. Jadi sepertinya ini ada keinginan untuk supaya kami melobi keluar uang. Itu jadi pertama tidak ada kata-kata tertutup. Belum. Hanya kita dipimpong. Jadi akhirnya kita itu tidak mendapatkan kepastian hukum, ya. Kemudian terhadap upaya yang kami lakukan, ya salah satunya ngomong di media ini adalah upaya juga. Kami sudah tetap melakukan upaya hukum. Yang kebetulan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur belum mengeluarkan surat jawaban kami. Kami mau melanjutkan, mengulang lagi gugatan. Kalau tetap saja Bu Risma tidak segera ambil alih, tidak segera mengeluarkan kebijaksanaan, atau tidak segera mengeluarkan instruksi supaya dilakukan investigasi secara serius. Jangan ngancam-ngancam kepada masyarakat, ya. Karena kalau ngancam kepada masyarakat, saya akan nyanyi terus. Bagi saya, tolong diketahui ya, Bapak Ibu masyarakat Indonesia, saya pengacara Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya tidak punya atasan. Saya bekerja atas nama undang-undang dan kebenaran. Saya tidak takut sama siapa-siapa. Saya cuma takut sama Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Kepada masyarakat yang dijolimi oleh pemerintahnya, jangan lupa hubungi kami dari Mahkamah Kebenaran di telepon 085 2311 50281. Saya ulang, 085 2311 50281 dan 081 357 765 165. Silakan, ada yang mau tanya, silakan. Terakhir Pak, apakah Bapak dalam langkah berbicara di media sosial ini, apa Bapak tidak takut dalam penerapan Undang-Undang ITE Pak? Apanya yang mau ditakuti? Undang-Undang ITE tidak perlu ditakuti kalau kita ngerti hukumnya. Saya berbicara ini, yang saya serang itu bukan orang per orang, kebijaksanaannya. Jadi kalau ada yang mau datang kriminalisasi saya, dia keliru, salah lama. Ya, saya sudah ahli dalam hal undang-undang ITE. Dalam kesempatan ini saya juga perlu kasih tahu masyarakat. Ya, ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. 1. Jadi tolong dicatat. Wahai Anda yang suka menggunakan undang-undang ITE untuk mengancam masyarakat atau membungkam kebebasan, ketahuilah, itu hanya berlaku kepada orang lain. Kepada pengacara Guntur Alaremba tidak berlaku. Ya, 1. Saya ingin mengatakan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang itu bukan di jalanan, tapi di peradilan umum.
Tidak ada seorang pun yang boleh dihukum tanpa melalui peradilan umum. Ya. Kedua, peradilan umum itu dilaksanakan berdasarkan tata cara beracara. Bukan maunya polisi, maunya jaksa, maunya hakim. Hanya orang dungu yang bisa digituin. Itu sudah lewat. Bagi Guntual sudah lewat. Kalau ada aktivis yang ditangkap, kita lihat apa salah. Memang dia salah, ya salah. Kalau dia menebar ujaran kebencian, ya salah. Atau dia mengarang cerita, ya salah. Kalau saya kan ada bukti semua. Lalu ingat, itu tadi yang saya cerita adalah bab 2 dan bab 3. Sekarang bab 4. Polisi, jaksa itu diatur. Ya, jadi orang lain boleh takut sama polisi sama jaksa. Guntual Laremba tidak takut sama polisi dan jaksa. Kenapa? Saya tahu polisi dan jaksa kewenangannya diatur berdasarkan KUHP di bab 4. Ya. Kemudian hakim dulu boleh hakim seenaknya sama Guntual Laremba. Tapi setelah saya menjadi ahli membedah KUHP, hakim tidak bisa menggunakan kewenangannya di luar daripada apa yang diatur oleh KUHP. Saya sudah siapkan. Jadi kepada masyarakat seluruh Indonesia, silakan belajar hukum sama saya kasih ada gratis. Ikuti di YouTube pengacara Guntual Laremba. Saya kasih ilmunya. Kepada teman-teman pengacara nggak usah takut. Undang-undang ITE nggak akan membuat Anda jadi masuk penjara asalkan Anda sesuai dengan faktanya. Saya berbicara sesuai fakta. Justru hakim sekarang ini dia takut sama saya nih hakim. Terutama Hakim Eko yang Pengadilan Negeri Sidoarjo sama Hakim Ridwan. Dia takut sama saya. Karena kenapa? Dia bohong. Itu dua hakim itu mereka itu memalsukan memalsukan saksi ahli. Tunggu, saya akan kejar Anda. Ya, salam buat Pak Eko, hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Pak Ridwan. Saya punya nomor telepon, silakan hubungi saya kalau Anda mau damai. Ya, damai dengan catatan batalkan putusan Anda itu. Karena saya jujur aja, enggak takut. Saya sudah enggak takut. Saya sudah sholat karena saya takut nanti matinya saya di hari kiamat. Makanya saya sholat. Tapi saya bukan sholat untuk pamer, Pak. Ya, untuk itu kepada Pak Eko, mantan hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan saudaranya, temannya, keluarganya, atau rekan netizen. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak takut. Kalau memang Pak Eko itu benar, silakan laporkan saya. Ya, kalau Anda tidak melaporkan saya, berarti Anda memang orang yang punya salah. Tapi Anda harus buktikan bahwa Anda menghadirkan saksi ahli dalam keterangan putusan pertimbangan Anda adalah orang yang hadir di pengadilan. Ya, begitu juga dengan Ridwan. Hati-hati pada masyarakat. Yang hakim dua itu berhati-hati. Woi, berbahaya. Ya, mereka itu udah jelas melanggar. Ya, tapi tidak ada ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi saya nggak takut. Ya, sepanjang saya jalan sesuai dengan undang-undang, silakan siapa yang penegak hukum yang ingin menegakkan hukum, saya nggak takut. Enggak. Karena kenapa? Saya ngerti. Saya bukan kayak seperti profesor ahli itu yang ngoceh sana sini. Katanya dia profesor, tapi dia malah ngundang orang cuma tamatan SD. Ya, siapa dia? Ada profesor yang sekarang ini sedang lagi kepanasan karena dia diundang oleh seorang yang cuma tamatan SD. Apa nggak malu itu? Profesor kok, katanya profesor, tapi hanya tamatan SD bisa mengundang dia untuk membuat YouTube. Aduh, mestinya Pak penyidik tegakkan hukum yang benar. Jangan karena dia profesor ternyata dia nggak ngerti hukum. Ya, dia punya alibi. Dia bisa Pak, tolong dilihat itu rekam jejak daripada, kan mereka sudah pernah telepon. Siapa yang duluan mau hubungi? Apakah si tamatan SD ini atau si profesor dulu? Profesor ini, ya. Oke. Sekali lagi, bahasa saya hari ini memang agak panas. Ini hari Jumat. Hari Jumat Keramat,
Ya, saya pengacara Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, menyampaikan ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran, kantor proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran. Kami di sini tidak terafiliasi dengan instansi manapun. Kami adalah independen. Saya bekerja sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau ada yang ingin memaksakan hukum kepada saya tidak sesuai undang-undang, saya minta sediakan regu tembak sama peti jenazah. Karena saya tidak butuh permainan manusia yang tidak ngerti hukum. Oke? Kita ketemu di lain kesempatan. Yang pasti saya harus mengatakan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung yang sebetulnya baik. Saya tahu penyidik kita masih banyak yang bagus. Saya tahu jaksa kita masih banyak yang bagus. Saya tahu hakim kita masih banyak yang bagus. Saya tahu aparatur negara kita masih banyak yang bersih. Tetapi kepada mereka yang kotor, dungu, bego, dan licik, saya tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengatakan ini. Saya pejuang kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law.